Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk menjadi tamu-tamunya di bulan Ramadan. Bulan yang kita semua memahami dari keterangan yang sampai dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan afdolus syuhur, sebaik-baik bulan, hari-harinya afdolul ayyam, malam-malamnya afdolul layali, saat demi saatnya merupakan afdolus saat. Artinya di dalam agama ini kita mendapatkan penjelasan bahwa bulan terbaik, malam terbaik, hari-hari terbaik, dan saat-saat terbaik adalah bulan Ramadan. Dan tentu ketika kita merujuk kepada ayat tentang diwajibkannya bulan Ramadan, di ayat itu kita semua juga sudah memahami bahwa raihan utamanya adalah ketakwaan. La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan memang yang harus menjadi raihan setiap hamba adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memahami bahwa ketakwaan itu merupakan sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan kalau kita berbicara tentang kesempatan dan waktu, maka kesempatan terbaik bagi kita untuk meraih ketakwaan adalah di bulan Ramadan. Karenanya kalau seandainya kita tidak bisa meraih ketakwaan di bulan Ramadan, maka akan sulit bagi kita untuk meraihnya di bulan-bulan yang lain. Karena itu fokus kita semua di setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebagai tamu-tamunya di bulan Ramadan adalah bagaimana kita fokus untuk meraih dan mengejar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebagai orang-orang beriman, kita mengenal ada dua kehidupan. Ada kehidupan sementara di dunia dan ada kehidupan abadi di akhirat. Meski kebanyakan orang-orang yang tidak beriman, mereka hanya memahami dan meyakini kehidupan dunia, kehidupan zahir di dunia ini. Di Al-Quran dikatakan surat Ar-Rum ayat 70, ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia ya itu hanya memahami kehidupan zahir di dunia ini yang sementara ini, tapi mereka lalai terhadap kehidupan abadi, kehidupan yang sungguhnya di akhirat. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang menerima agama ini, risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata di dalam risalah ini baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan abadi di akhirat, ternyata bekal utamanya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh namanya di surat Al-A'raf ya, tentang kehidupan dunia ini ya, tentang bumi ini, di mana seluruh umat manusia itu sibuk untuk menguasainya dan memilikinya. Ternyata Allah berfirman di Al-A'raf ayat 128, Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah, yurithuha may yasha'u min ibadih. Ya, Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapapun yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Tapi siapa hamba-hamba yang dikehendaki itu? Ayat berlanjut dan kita akan paham siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewarisi bumi. Innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadih. Kemudian wal aqibatu lil muttaqin. Jelas sudah bahwa Allah hendak mewariskan bumi ya kepada orang-orang yang
bertakwa. Jadi kalau kita pun berbicara tentang dunia, ternyata Allah juga akan mewariskan bumi dan dunia ini kepada orang-orang yang bertakwa. Adapun tentang kehidupan akhirat, ya, kita yang abadi itu kita baca di surat Al-Qasas ayat 3 ayat 83, tilkad darul akhirah, ya, naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard, ya, itulah rumah akhirat, ya. Kami jadikan bagi mereka yang tidak menginginkan, ya, uluwan fil ard, ya, ingin berkuasa di dunia, ingin pongah di dunia, ingin menguasai seluruh wilayah dunia, la yuriduna uluwan fil ard wala fasada, dan juga bukan bagi mereka yang menginginkan kerusakan, ya, di muka bumi. Nah, kemudian ayat berlanjut, wal aqibatu lil muttaqin, ya. Jadi bahkan rumah akhirat itu pun juga Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ternyata ketakwaan itu adalah kunci ataupun bekal untuk kita meraih baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ya, apalagi ketika seseorang telah meraih ketakwaan, maka dia tidak akan pernah mengalami jalan buntu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi sebenarnya ketika seorang hamba bisa meraih ketakwaan, ya, dan untuk meraihnya bulan ini adalah kesempatan terbaiknya, maka ketika seseorang telah meraih ketakwaan berarti dia telah memenangkan dunia dan akhirat sekaligus, ya. Innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin, untuk dunia dan untuk akhirat, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, lagi-lagi wal aqibatu lil muttaqin. Nah, bagaimana menjadi orang yang bertakwa? Kita tidak perlu terlalu sibuk, ya. Kita tinggal sesuaikan, ya, perilaku kita dengan apa yang Allah rela dan apa yang Allah tidak suka, apa yang Allah ridho dan apa yang Allah benci, ya. Di Al-Quran ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa siapa sih yang dicintai oleh Allah dan siapa yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tinggal sesuaikan, ya, diri kita dengan cinta dan benci Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh, namanya kita di Al-Qur'an mendengar firman yang berbunyi wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, maka kita tidak perlu berpikir panjang. Ya, kita tinggal selalu menjadikan diri kita sebagai al-muhsinun atau orang-orang yang berbuat baik, karena dengan kita berbuat baik, karena maka kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang suka mengganggu orang lain, melakukan agresi. Ya, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya sudah, tinggal bagaimana kita mengendalikan diri kita, jangan sampai kita menjadi pengganggu orang lain, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang melampaui batas dalam hal apapun. Kemudian fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak suka orang-orang yang ingkar. Ingkar itu atau kufur itu dalam arti luasnya adalah Allah tidak suka kepada orang-orang yang ingkar kepada kebenaran. Ya. Ketika dihadapkan pada kita kebenaran, meskipun kebenaran itu katakanlah merugikan kita, tidak sesuai dengan kepentingan kita harus tunduk pada kebenaran, ya. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang ingkar. Fa innallaha la yuhibbul kafirin wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka orang-orang yang berbuat zalim. Kalau kita mau meraih ketakwaan, kita harus jauhkan dari kita dari berbagai macam perbuatan zalim. La yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang-orang yang israf, ya, yang menghambur-hamburkan harta, makanan dan apapun. Israf dalam waktu, israf dalam materi. Allah tidak suka kepada orang-orang yang musrif, ya. La yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang-orang yang melakukan kerusakan.
Ya, Allah tidak suka kepada al-mufsidun ya. Maka untuk kita meraih ketakwaan, kita harus bersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan fasad. Innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat. Ya, kalau kita mau mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita jangan sampai menempatkan diri pada sesuatu yang Allah tidak suka, yaitu perbuatan khianat. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Ya, Allah tidak suka orang-orang yang sombong, yang angkuh. Ya. Artinya sebenarnya kalau kita mau meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah secara umum bagaimana kita mampu menghiasi diri kita dengan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dalam khutbah Al-Muttaqin ya, ketika beliau menyifati siapa orang-orang yang bertakwa, di antara sifat yang diberikan oleh beliau adalah bahwa al-muttaqun ya, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang al khairu minhu ma'mul wasyarru anhu ma'mun. Ya, seseorang yang dia mampu menebar kebaikan dirinya, ya, sosok yang kebaikan diharapkan darinya, wasyarru anhu ma'mun ya, dan orang ini terjamin tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat dan buruk. Wasyarru anhu ma'mun. Ya, kalau kita mau terjemahkan dengan bahasa yang sederhana, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menebar kebaikan dirinya setiap saat dan mampu juga meredam keburukan dirinya setiap saat. Ya, seseorang yang mampu mengendalikan dirinya dalam keadaan seperti itu, maka dia telah memiliki sifat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan Ramadan ya kali ini untuk benar-benar kita bisa semakin mendekatkan diri kita kepada raihan utamanya, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrukum mubarak, tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.